Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adinda Ifani. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial penggunaan properti pada CSS. Tentunya properti yang saya gunakan pada video kali ini berbeda dengan properti pada video sebelumnya. Untuk itu saya akan menyebutkan satu persatu properti yang akan saya bahas pada video kali ini. Untuk yang pertama, saya akan membahas border, kemudian border width, kemudian ada border top width, kemudian border right width, kemudian ada border bottom width, kemudian border left width, kemudian ada border color, border style, kemudian border top, border right, border bottom, dan border left. Jadi semua properti yang saya sebutkan akan saya jelaskan satu persatu pada video kali ini. Untuk itu teman-teman semua saksikan terus videonya dan jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di halaman HTML, di mana di sini saya akan memulai untuk masuk ke CSS dengan tag, yaitu saya ketikkan style. Nah di sini untuk penerapan pada CSS itu kita ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan tag HTML itu sendiri, bisa menggunakan ID, kemudian dan class. Di sini saya akan menggunakan class, dan seperti bagaimana saya menggunakan pada video sebelumnya, saya juga menggunakan class, di mana di sini class diawali atau ditandai dengan tanda titik. Untuk kelas yang pertama di sini saya akan membuat berdasarkan jurutan properti yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini saya akan memberikan nama kelasnya berdasarkan nama properti yang akan saya bahas. Yang pertama di sini saya akan membahas border. Border. Nah, di sini untuk nama propertinya kita ketikkan di bawahnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya ketikkan nama propertinya. Apa sih fungsi dari border ini? Nah, border ini untuk membuat atau menambahkan garis di sekitar elemen HTML. Nah, di sini yang pertama saya akan memberikan value-nya atau isinya. Di sini akan memberikan untuk ukurannya saya berikan 2 pixel. Kemudian untuk stylenya saya berikan stylenya solid. Kemudian jangan lupa kita bisa memberikan color atau warna. Di sini kita bebas untuk memberikan warna apa saja sesuai keinginan kita. Yang pertama pastinya saya ingin memberikan warna red, yaitu warna merah. Selanjutnya di bawahnya saya ingin memberikan width, yaitu width untuk memberikan mengatur lebar atau ketebalan untuk hasil properti yang akan saya tampilkan nantinya ya. Agar lebih mudah pada saat nanti kita lihat, di sini saya atur terlebih dahulu. Karena biasanya kalau tidak diatur dia akan lebih memanjang dan pada saat perekaman ini tidak terlalu jelas ya teman-teman. Untuk itu makanya saya atur terlebih dahulu. Di sini ketinggiannya juga saya atur. Oke, kita kasih 50 pixel. Setelah kita mengisikan properti dan value-nya, sekarang kita panggil. Kenapa harus dipanggil? Agar properti yang sudah kita terapkan tadinya itu bisa kebaca atau bisa kita lihat hasilnya. Jika tidak kita panggil, maka kemungkinan besar ini teman-teman, properti yang sudah kita buat pada saat kita searching atau kita open in browser itu tidak akan muncul teman-teman ya. Di sini bagaimana caranya, kita ketikkan paste seperti video sebelumnya, sama penerapannya cuman berbeda pada saat pengisian propertinya. Di sini kita ketikkan kelas, yaitu kita masukkan nama kelas yang sudah kita buat. Pastikan di sini kita tidak salah dalam memasukkan nama kelasnya, karena kita tidak boleh keliru ataupun salah sedikit pun. Oke, di sini kita masukkan nama kelasnya. Oke, untuk pada bagian ini bisa kita isi sesuai keinginan ya, opsional, boleh mau mengisi apapun. Namun di sini saya mengisi berdasarkan nama properti yang saya bahas agar lebih mempermudah saya dalam melihat bagaimana hasilnya, gitu ya teman-teman. Jika sudah kita panggil atau sudah kita isi sesuai perintah, sesuai dengan video yang saya jelaskan, kita save, kemudian kita klik kanan, kita open in browser. Nah, ini merupakan hasil dari penerapan properti yang pertama. Fungsi dari width dan height yang tadi saya buat ini agar ukuran dari yang saya buat ini bisa kita lihat, karena kalau tidak diatur biasanya itu dia lebih memanjang hingga ke tepi. Jadi fungsinya untuk agar teratur begitu ya teman-teman. Ini merupakan hasil dari penerapan properti yang pertama, di mana artinya border itu kita menambahkan garis di sekitar elemen. Ini merupakan garis batasnya ya teman-teman. Nah, kita tadi menggunakan style solid dan menggunakan color atau warna berwarna merah atau red. Oke. Lanjut untuk properti yang kedua.
Untuk properti yang kedua di sini kita ada border width. Nah, border width sini kita buka kurung kurawal, kita ketikkan properti yang kedua. Oke. Di sini sudah ada pilihannya. Nah, border width ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur lebar atau ketebalan pada border suatu elemen ini. Di sini saya akan memberikan untuk ukurannya atau lebarnya saya kasihkan 20 pixel ya. Kemudian di sini kita bisa memberikan stylenya. Bagaimana? Kita ketikkan border style. Border style. Oke, di sini kita bisa memilih atau kita bisa mengetikkan juga ya. Untuk border stylenya saya samakan saja menggunakan solid agar kita bisa lihat apa sih perbedaan antara border dan border width. Kemudian di sini saya berikan juga warna. Pastinya warnanya akan saya bedakan agar lebih mempermudah kita dalam membedakannya. Saya kasih border color. Di sini saya kasih warna yellow. Oke, saya kasih warna yellow. Oke, jangan lupa kita atur untuk width dan height-nya. Kita samakan saja dengan di atas agar sama rata ya. Oke, di sini kita atur untuk ukurannya, saya kasih sama. Jangan lupa setelah kita mengisikan properti dan value-nya kita panggil terlebih dahulu, sama halnya dengan yang tadi. Sama caranya dan kita harus lebih fokus ya teman-teman. Oke, di sini saya ketikkan kelas. Kita masukkan nama kelas yang kedua, border width. Oke. Nah, pada sini tadi kata saya optional, bebas mau mengisi apa saja bisa. Oke, di sini saya mengisikan berdasarkan nama properti yang saya bahas. Setelah itu kita save, kemudian kita buka browser, tinggal kita refresh. Nah, di sini sudah jelas sangat ada perbedaan antara properti yang pertama dan properti yang kedua. Di mana properti yang pertama dia itu memiliki ukuran garis atau ketebalannya itu lebih tipis dibandingkan dengan ukuran pada garis batas yang properti yang kedua, di mana di sini border width itu tadi mengatur ketebalan atau lebarnya. Di sini saya tadi kan mengaturnya lebih tebal dibanding dengan properti yang pertama. Ini merupakan perbedaan antara properti yang pertama dan properti yang kedua. Oke, lanjut untuk properti yang ketiga. Untuk properti yang ketiga ada border top. Oke, di sini buka kurung kurawal, kita ketikkan nama properti yang akan kita buat. Border top width. Border top width. Nah, jadi sudah kita ketahui top itu adalah atas. Nah, jadi border top width itu kita mengatur atau menentukan ketebalan dari garis batas pada bagian atas. Jadi kita mengatur ketebalan atau pada garis batasnya itu pada bagian atasnya ya. Oke, di sini saya coba saya kasih 20 pixel. Saya samakan saja 20 pixel. Di sini kita stylenya border, kita berikan stylenya. Di sini saya akan menggunakan, samakan saja menggunakan solid. Oke. Maaf. Kemudian saya atur untuk width dan height-nya langsung. Oke, saya akan mengatur ini. Saya samakan dengan yang di atas. Oke, kita masukkan. Jangan lupa setelah kita mengisikan properti dan value-nya kita panggil terlebih dahulu. Oke, ini merupakan langkah yang selalu berulang namun kita harus teliti. Jangan sampai meskipun dia berulang kita harus teliti, jangan sampai kita salah mengisikan nama kelasnya ya teman-teman. Karena itu bisa saja jika kita keliru, kita salah isi, maka properti yang mau kita panggil itu tidak akan terbaca. Oke, di sini saya ketikkan kelasnya. Untuk kelas yang ketiga tadi saya membuat namanya itu ini border top width. Oke. Jika sudah di sini kita isi bebas berdasarkan keinginan masing-masing saja. Sorry. Oke. Jika sudah sini kita save. Kemudian kita masuk ke browser, kemudian kita refresh. Nah, ini merupakan hasil dari properti yang ketiga yaitu border top width. Nah, jadi di sini sudah jelas, sudah mulai nampak ya teman-teman perbedaan dari properti yang pertama, properti yang kedua dan properti yang ketiga.
Untuk properti yang ketiga sini, ini memang untuk mengatur batas garis, yaitu pada bagian atas, yaitu top ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita lihat perbedaannya. Di sini tadi kita sudah mengatur ketebalannya, saya samakan dengan ketebalan pada border width-nya. Jadi ini perbedaannya, dia berada pada atas. Oke, lanjut untuk properti yang keempat. Properti yang keempat di sini ada ada border right. Oke, kita buka kurung awal, kita ketikkan lagi nama propertinya. Oke. Fungsi dari border right width. Ya, ini sama halnya dengan border top width tadi, cuman di sini bedanya itu kalau top itu kan atas, kalau border right width ini dia pada bagian sisi kanan, garis pada sisi kanan. Jadi dia untuk menentukan atau mengatur ketebalan dari garis batasnya pada bagian kanannya ya. Oke, di sini saya akan isikan, saya samakan, saya isi 1 piksel saja. Kemudian di sini untuk stylenya, oke, kita atur stylenya. Saya ingin menggunakan, saya coba menggunakan double. Setelah itu saya isi juga, saya samakan ini width dan height-nya, jangan lupa ya teman-teman. Sini saya isikan, height-nya juga. Sini saya isikan sama dengan properti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita panggil. Sama halnya. Jadi ini terus mengulang, namun kita harus teliti ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita ketikkan kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini kita isi. Nah sudah, kita save. Jangan lupa di save, karena kalau tidak kita save mungkin dia tidak akan muncul ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetikkan nama kelasnya pada video kali ini, selanjutnya kita open in browse, atau bisa saja nanti kita refresh ya teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari beberapa properti yang sudah kita terapkan. Nah, di sini tadi masih ingat border right width, yaitu mengatur pada bagian kanan ya. Di sini sudah kita lihat, saya menggunakan stylenya yaitu double, dia memiliki 2 garis ya. Jadi di sini sudah nampak perbedaan antara properti pertama, properti kedua, properti ketiga, dan properti keempat. Next, untuk lanjut ke properti yang kelima. Sini saya ketikkan kita buka kurung berawal. Di sini border bottom width. Jadi ini untuk mengatur garis batas itu pada bagian bawah. Kalau top itu kan atas, right itu sebelah kanan, kemudian bottom itu pada bagian bawah. Di sini saya samakan dengan top ya, karena dia lebih atas bawah itu sama, ini sejajar. Untuk stylenya saya samakan dengan top, agar kita bisa melihat nanti apa sih perbedaannya begitu ya teman-teman. Saya kasih solid saja, solid. Setelah itu jangan lupa kita kasih width dan height-nya, kita samakan saja. Kemudian height-nya kita isi juga. Nah setelah itu kita panggil, jangan sampai keliru teman-teman, karena saya sering juga keliru, jadi hasilnya itu nggak muncul, tidak sesuai dengan penerapan properti yang kita buat. Jadi di sini saya ketikkan pastikan sudah sama, kemudian di sini kita isi. Kita save, kemudian kita buka browser, kita refresh.
Nah, ini kalau yang top tadi di atas, kalau yang bottom ini dia di bawahnya ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, inilah perbedaan beberapa properti yang sudah kita terapkan pada CSS. Nah, oke, lanjut untuk properti yang ke-6. Selanjutnya ada border left. Oke. Nah, pada border left ini kita ketikkan juga dulu propertinya. Oke. Kita masukkan ini. Border left width. Ini mengatur pada batas garis pada bagian kiri. Jadi ini lengkap ya, top untuk atas, right untuk kanan, bottom untuk bawah, left untuk samping. Jadi kalau tadi kan top saya samakan dengan bottom ya. Jadi untuk leftnya ini saya samakan dengan yang right-nya, kanan dan kiri. Saya kasih 10 pixel juga. Kemudian untuk border stylenya, untuk stylenya saya samakan juga menggunakan double. Oke, saya samakan menggunakan double. Kemudian jangan lupa kita berikan width dan height-nya. Oke, selanjutnya di sini kita isi juga, kita samakan. Oke, jangan lupa kita panggil terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita ketikkan ini kelasnya. Oke. Border. Oke, sini kita ketikkan. Oke, jika sudah kita save. Kemudian kita buka browser. Kemudian tinggal kita refresh. Oke, ini garisnya itu pada sebelah kiri. Jadi berbeda dengan yang right tadi. Sama menggunakan style yang sama, namun penempatannya yang berbeda ya. Jadi beginilah perbedaannya. Next untuk properti yang selanjutnya. Oke, untuk properti yang selanjutnya yaitu ada border color. Oke, di sini kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kita buat kelasnya terlebih dahulu, buka kurung kurawal. Kita masukkan border color. Nah, apa sih fungsi dari border color ini? Fungsi dari border color untuk menentukan atau memberikan warna pada batas garis atau pada border. Jadi kita menentukan warna apa yang akan kita kasih ya. Di sini sama halnya pada saat kita mengisikan pada pembuatan border di atas tadi ya. Oke, di sini saya isikan ini. Karena kita ingin mengatur warnanya, warna border yang akan kita buat ya teman-teman. Di sini kita menggunakan properti border color, di mana di sini bordernya kita isi dengan ukuran 5 pixel. Kemudian saya beri stylenya solid dan warnanya saya kasih warna green. Oke. Ingat di sini saya mengaturnya bordernya ini saya ubah menjadi warna green. Oke. Setelah itu jangan lupa, di sini kita kasih width and height-nya. Oke, di sini kita kasih selanjutnya height. Oke, kita kasih 50, samakan saja. Setelah itu kita panggil dia. Oke, di sini saya klik panggil. Kita masukkan nama kelasnya berdasarkan dengan yang sudah kita buat. Kalau sudah, di sini kita ketikkan nama propertinya, karena saya sudah dari awal saya mengisikannya berdasarkan nama properti yang saya buat ya. Jangan lupa di save, kemudian klik kanan open in browser. Bisa juga kita untuk mengeceknya kita langsung masuk ke browser, tinggal refresh ya teman-teman. Oke, nah di sini sudah jelas nampak, atau kita ingat lagi warna apa sih yang tadi saya masukkan, warna green. Nah, ini merupakan fungsi dari border color. Kita bisa mengatur warna apa saja. Kita mau mengatur warna kuning bisa, kita mau mengatur warna merah bisa, mau coklat bisa. Jadi berdasarkan keinginan masing-masing. Dan dengan cara yang seperti saya contohkan tadi. Selanjutnya pada properti untuk yang selanjutnya ya. Oke.
Properti selanjutnya yaitu border style. Border style di mana di sini sama halnya dengan border color tadi, kita isi, kemudian kita isi border terlebih dahulu. Kita samakan saja ya ukurannya 5px saja, terlalu tebal. Kemudian di sini saya ingin membedakannya, jangan saya tidak ingin menggunakan style yang sama. Saya akan membedakannya, yaitu saya menggunakan saya kasih dashit. Kemudian saya kasih warna green sudah, sekarang warna orange. Kemudian kita atur width and height-nya. Itu pixel. Kemudian untuk height-nya 50 pixel. Jika sudah, kita panggil. Kita panggil dengan tag P, kita ketikkan, kemudian di sini kita masukkan nama kelasnya. Kita masukkan nama kelasnya yang sudah saya buat tadi. Style, di sini kita isi berdasarkan nama properti yang saya buat. Style, kita save. Jadi di sini bisa juga menggunakan langsung dari sini, kita refresh. Di sini border style. Nah, ini sudah berbeda dengan border color. Dia sama, misalnya kita mengisikan, hanya bedanya di sini kita mengubah stylenya ya. Jadi mengubah stylenya, mengubah warnanya, sama caranya. Di sini stylenya sudah berbeda karena pada border color saya menggunakan style solid, sedangkan di sini saya menggunakan dashit. Selanjutnya untuk properti yang selanjutnya ada border top. Border top sama seperti yang tadi sebelumnya yang sudah kita bahas. Border top. Border top ini berarti kita bisa mengatur semua aspek pada garis batas bagian atas. Kita mengatur ukuran, mengatur ketebalan, kita mengatur warna, itu bisa. Ini kita bisa mengaturnya suatu aspek itu dengan sekali jalan seperti contoh ini. Saya kasih 5 pixel, kemudian saya kasih misalnya kasih double aja. Saya kasih stylenya double, kemudian warnanya saya masukkan lagi warna red, nggak apa-apa. Kemudian saya atur untuk ini width and height-nya, jangan lupa. Kemudian kita kasihkan sama untuk ukurannya. Kemudian ini kita masukkan 50 pixel. Jangan lupa kita panggil setelah kita mengisikan properti dan value-nya ya teman-teman. Di sini saya panggil untuk kelas yang selanjutnya atau properti yang selanjutnya. Di sini saya masukkan di sini kita isi seperti hal yang seperti di atas berdasarkan propertinya. Sudah kita save, kemudian kita masuk ke browser, kita refresh. Di sini saya kecilkan agar lebih kelihatan ya. Sini terlalu kecil. Di sini bisa kita lihat border top. Di sini kita mengatur untuk pada bagian atas. Kalau ini kan kita mengatur ketebalannya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa mengatur kayak untuk bagian atas kita bisa mengatur stylenya, warnanya, dan lain sebagainya. Untuk properti yang selanjutnya. Next, untuk selanjutnya ada border right. Buka kurung kurawal, kita masukkan nama apanya ya. Di sini kita masukkan border right. Nah, sini kita samakan saja ukuran untuk width-nya atau ketebalannya. Saya kasih 5 pixel. Kemudian right kanan ya. Jadi saya ingin menggunakan dashit. Saya menggunakan dashit. Warnanya saya kasih yellow. Saya kasih yellow. Kita hanya menggunakan yellow, green, dan red ya.
Kemudian kita atur juga, jangan lupa untuk width and height-nya. Kita samakan dari atas hingga bawah. Kemudian kita atur juga 50 pixel. Oke, setelah itu kita panggil. Kemudian kita masukkan nama kelasnya. Border right. Oke, DGHC. Kemudian border right itu kita mengatur berarti sebelah kanan ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk kita mengatur sebelah kanan batas garisnya. Nah, di sini setelah kita atur, kita refresh. Nah, ini merupakan hasil dari properti yang selanjutnya, yaitu border right. Jadi setelah border top itu kan mengatur pada bagian atas. Nah, pada border right ini kita mengatur pada sisi kanannya dengan menggunakan style yang berbeda. Nih, lihat. Saya menggunakan style yang berbeda dari border top. Oke. Sudah nampak, sudah jelas perbedaannya. Selanjutnya untuk properti yang sedikit lagi, selanjutnya ada border bottom. Border bottom. Selanjutnya kita ketikkan terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih border bottom ini? Fungsinya untuk mengatur batas garis atau ketebalan lebar batas garis pada bagian bawah. Kalau top itu kan pada bagian atas, right itu pada bagian kanan, sedangkan bottom itu pada bagian bawah. Jadi di sini penerapannya sama seperti top right. Jadi di sini kita hanya kita ubah pada stylenya, kemudian namanya saja sudah berbeda, kemudian colornya bisa diubah, warna dan ukuran juga boleh. Nah, cuman di sini ukurannya saya samakan. Kemudian di sini saya samakan bottom dengan top karena supaya lebih enak dipandangnya ya. Kita kasih double. Kemudian untuk warna kita samakan juga red. Kemudian jangan lupa kita kasih width and height-nya. Sini saya kasih 200 pixel. Height-nya kita kasih 50 pixel. Nah, setelah diisi jangan lupa kita panggil. Kita panggil agar dia terbaca dan dia mau muncul karena karena jika tidak kita panggil atau dia tidak terbaca itu nanti tuh nggak akan muncul apa sih properti yang sudah kita buat, begitu kan, nggak akan muncul teman-teman. Kita ketikkan kelas yang sudah kita buat tadi, yaitu border bottom. Di sini kita isikan kita save. Jangan lupa kita save. Pastikan sama nama kelasnya dengan yang kita panggil ini. Nama kelas di sini dengan di sini pastikan sama. Jika sudah, kita masuk ke browser, kita refresh. Nah, ini dia. Kalau top dia pada bagian atasnya, kalau bottom dia pada bagian bawahnya. Ini yang membedakan top, right, bottom, and left nantinya ya. Untuk properti yang selanjutnya yaitu left yang terakhir. Sini kita ketikkan terlebih dahulu nama kelasnya, kita buat dulu nama kelasnya ya teman-teman. Di sini buka kurung kurawal, kita ketikkan kurung kurawal ya teman-teman. Di sini kita ketikkan border life. Ada nggak? Border. Ini dia. Apa sih fungsi dari border life ini? Ya, fungsinya sama. Untuk mengatur ketebalan atau garis batas cuman pada sisi kiri. Kalau left ini pada sisi kiri. Kalau top pada bagian atas, right pada kanan, bottom pada bagian bawah, left ini pada bagian sisi kirinya. Di sini kita isi. Untuk value-nya, sini pada left ini saya samakan dengan right. Saya isi dash hit ya. Dash hit. Kemudian kita kasih warna yang sama, yellow. Jangan lupa kita kasih width and height-nya. Kita samakan saja. Selanjutnya di sini
kita isi, Oke, sini kita isi sama seperti tadi. Jika sudah, kita panggil. Oke, ini merupakan properti yang terakhir kita bahas ternyata ya. Tidak terasa kita sudah mengerjakan pada properti yang terakhir. Oke, selanjutnya semangat teman-teman. Ini kita masukkan nama kelasnya apa tadi? Border left. Oke, kita masukkan border left. Oke, tinggal kita save. Jangan lupa di save. Kemudian masuk ke browser, kita refresh. Oke, ini sudah ada perbedaan. Pasti ada perbedaannya. Jelas-jelas sangat berbeda. Border top, yaitu dia memberikan batas garis atau ketebalan garis itu pada bagian atas. Border right, dia mengatur pada garis atau bordernya itu bagian kanan. Border bottom itu pada bagian bawah, sedangkan border left pada bagian kiri. Sedangkan border style ini kita bisa mengatur stylenya, berbeda dengan border color. Kalau border color itu kita untuk mengatur warnanya. Oke, selanjutnya border left width, ini sama seperti yang tadi ini. Left yaitu pada sisi kiri, namun ini lebih kita mengatur ketebalannya itu lebih tebal ya. Nah, ini lebih tebal sama. Bottom itu pada bagian bawah, right itu pada bagian kanan, top itu pada bagian atas. Border weight, jadi untuk mengatur ketebalan border tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari penerapan beberapa properti yang saya bahas. Oke, di sini saya akan lihatkan nih satu persatu. Properti yang pertama, properti yang kedua. Di sini ada border width, kemudian border top width, kemudian border right width, kemudian border bottom width, border left width, border color, kemudian border style, border top, border right, border bottom, dan border left. Ini merupakan hasil dari penerapan beberapa properti yang saya bahas tadi. Oke, ini merupakan untuk codingannya, jadi kita bisa mengaturnya satu persatu. Bisa kita atur mau itu lebarnya, panjangnya itu bisa kita atur. Jadi di sini kita atur pada pengodingannya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pada saat saya mengerjakan tugas ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dina Ivani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.